Arema FC bungkam Rans Nusantara 7-1 di laga uji coba. Arema FC meraih kemenangan telak 7-1 atas Rans Nusantara FC dalam laga uji coba Sabtu pagi, tanggal 19 Juli tahun 2025. Laga ini menjadi bagian dari persiapan terakhir tim Singo Edan sebelum melawan Persija Jakarta di pekan kedua Liga 1 2025-2026. Arema langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Dominasi permainan mereka terlihat dari penguasaan bola, intensitas serangan, serta koordinasi antar lini yang solid. Rans Nusantara yang datang sebagai tim Liga 3 terlihat kesulitan mengimbangi tempo permainan tuan rumah. Laga ini juga dimanfaatkan Arema untuk memberikan menit bermain kepada seluruh pemain, termasuk beberapa nama muda yang diturunkan. Arema FC naik daun, banyak tim Super League minta uji coba. Arema FC tengah menikmati fase kebangkitan. Setelah melewati beberapa musim yang penuh rintangan, kini tim Singo Edan justru menjadi primadona baru di kancah sepak bola tanah air. Sederet tim Super League mengantre untuk menguji kekuatan mereka dalam laga uji coba jelang kompetisi resmi musim 2025-2026 mendatang. Fenomena ini menjadi pemandangan berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Saat itu Arema FC seringkali kesulitan menemukan lawan yang sepadan untuk menguji kekuatan mereka sebelum kompetisi bergulir. Kini situasinya terbalik, tawaran datang silih berganti, salah satunya dari Persija Jakarta, yang direncanakan akan berduel dengan Arema pada tanggal 26 Juli tahun 2025 mendatang. Arema FC mendapatkan banyak tawaran uji coba, sebelum mereka berkompetisi di Super League 2025-2026, ungkap manajemen klub. Selain Persija, sudah ada 3 klub yang menawarkan uji coba melawan Arema, tambahnya. Namun, keputusan final belum diambil, karena manajemen masih menyesuaikan waktu dan jadwal agar persiapan tim tetap optimal. Cuma kami belum memutuskan, masih kami lihat waktunya dulu, jelas General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Kondisi ini tidak terlepas dari gerak cepat Arema FC dalam membentuk skuad sejak awal. Dalam waktu hanya 3 pekan, klub kebanggaan Aremania itu sukses mendatangkan sejumlah pemain baru, termasuk pelatih anyar asal Brasil, Marcos Santos. Proses rekrutmen itu rampung bahkan sebelum turnamen Piala Presiden 2025 dimulai. Di saat banyak klub masih sibuk merombak tim, Arema sudah hampir rampung mematangkan fondasi mereka. Setelah gagal total di Piala Presiden 2025, Arema langsung tancap gas melakukan evaluasi. Mereka tidak ingin berlarut dalam kekecewaan, dan justru menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran berharga. Persiapan tim itu sudah 90%, jadi setelah Piala Presiden kemarin kami langsung melakukan evaluasi untuk tim ini, katanya. Fokus utama adalah menata arah permainan serta membangun kekompakan sejak awal. Arahnya nanti kemana, fokusnya ada di mana, jadi mulai kami tata sebelum liga dimulai, lanjutnya. Sikap proaktif Arema FC sudah terlihat sejak sebelum Liga 1 2024-2025 berakhir. Manajemen bergerak cepat menyiapkan kerangka tim untuk menghadapi musim baru. Langkah itu terbukti mulai membuahkan hasil, dengan banyaknya klub yang ingin berduel melawan Singo Edan. Setelah sempat terpuruk usai tragedi Kanjuruhan 2022, kini Arema perlahan bangkit. Mereka tak ingin hanya sekadar menjadi peserta, tetapi kembali menjadi penantang gelar. Banyak rintangan yang telah kami hadapi dalam beberapa musim terakhir ini. Tentu saja kami ingin bangkit kembali, menjadi tim yang kembali diperhitungkan dan kembali masuk sebagai tim kandidat juara. Caranya memang tidak mudah, tapi kami terus berusaha dan tidak mau menyerah. Semangat seperti ini yang juga kami tanamkan kepada para pemain, ucapnya penuh tekad. Di sisi lain, pelatih Marcos Santos menyadari pentingnya laga uji coba sebagai tolok ukur kekuatan tim. Ia ingin melihat sejauh mana progres para pemain setelah masa evaluasi pasca turnamen Piala Presiden. Kendati belum sempurna, Santos terus membenahi kekurangan dan menanamkan filosofi sepak bola yang ia bawa dari Brasil. Kedatangan saya ke sini untuk membawa Arema berprestasi. Saya tahu Arema dalam tim besar. Oleh karena itu, kita semua harus berjuang bersama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada tim, tandasnya. Dengan semangat baru, struktur tim yang nyaris komplet, serta antusiasme lawan untuk menguji kekuatan mereka, Arema FC tampaknya benar-benar siap membuka lembaran baru di Super League musim ini. Tak perlu pelatih fisik asing, Marcos Santos percaya Siswantoro. Arema FC mengambil langkah berani dalam menyusun tim pelatih untuk musim 2025-2026. Tak seperti klub lain yang ramai-ramai mendatangkan pelatih fisik asing, Singo Edan justru memilih mempercayakan tanggung jawab itu kepada sosok lokal, Siswantoro.
Manajemen memastikan bahwa tidak ada nama pelatih fisik asing yang akan didatangkan untuk mendampingi pelatih kepala Marcos Santos. Sebaliknya, nama Siswantoro resmi ditunjuk sebagai pelatih fisik utama Arema FC dalam menghadapi musim kompetisi mendatang. Menariknya, ini bukan kali pertama Siswantoro memegang tanggung jawab tersebut. Sejak putaran kedua Liga 1 2024-2025, ia sudah bertugas sebagai pelatih fisik Arema FC, meskipun saat itu Gustavo Correa dari Brasil masih tercatat sebagai pelatih fisik asing klub. Kini, dengan peran yang lebih besar, Siswantoro langsung mengambil alih sejak latihan perdana musim ini dimulai, program latihan fisik langsung ditanganinya, dan sejauh ini berjalan cukup efektif. Latar belakangnya sebagai guru pendidikan jasmani serta kepemilikan lisensi BAFC memberi pondasi kuat bagi kepercayaan yang diberikan. Untuk pelatih fisik kan ada Parsis, sementara masih dia. Kita lihat dulu maunya pelatih kepala gimana, jelas General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Keputusan ini bukan hanya berdasarkan pertimbangan pelatih kepala, tetapi juga respons dari para pemain Arema sendiri, termasuk pemain asing, yang disebut tidak menunjukkan keberatan terhadap metode latihan Siswantoro. Hal itu menjadi sinyal positif bagi manajemen untuk mempertahankannya. Kalau Coach Marcos sudah cukup dengan kinerja Parsis dan para pemain, khususnya pemain asing gak keberatan, ya gak ada masalah. Artinya, kalau pelatih fisik asing misal dibutuhkan, ya kita akan datangkan. Lanjutnya, secara regulasi, Siswantoro juga memenuhi syarat resmi untuk menjabat sebagai pelatih fisik di level kompetisi Super League. Tapi, secara regulasi, Parsis masih memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pelatih fisik, lisensinya kan BAFC, sudah memenuhi syarat, tambahnya. Manajemen tidak serta-merta memberikan kepercayaan penuh tanpa evaluasi. Inal menyebut akan memantau langsung kinerja Siswantoro hingga paruh musim nanti. Jika performa fisik para pemain tetap stabil dan progresnya sesuai harapan, maka Siswantoro akan terus diandalkan hingga akhir musim. Kita lihat sampai tengah musim, kalau fisik pemain gak ada masalah ya lanjut. Sejauh ini saya lihat kinerja oke, pemain lokal kita fisiknya kelihatan banget di Piala Presiden 2025 kemarin. Mungkin PR-nya fisik pemain asing yang memang kebanyakan gabung setelah pemain lokal berlatih selama 2-3 minggu, tandasnya. Kapten Arema FC ungkap efek kegagalan di Piala Presiden 2025. Gagal di turnamen pramusim yang biasa mereka kuasai, Arema FC kini mengusung semangat pembalasan. Sang kapten akhirnya angkat suara soal dampak dari kegagalan tersebut bagi mental dan arah tim menyambut musim kompetisi Super League 2025-2026. Arema FC melanjutkan persiapan untuk Super League 2025-2026 di Malang. Seperti diketahui, tim besutan Marcos Santos itu baru saja gagal di Piala Presiden 2025. Hasil ini tentu menjadi pukulan berat, mengingat Arema adalah tim yang dikenal sebagai raja turnamen pramusim dengan 4 gelar juara di ajang tersebut. Ini menjadi pukulan bagi Arema FC, padahal tim berjulukan Singo Edan itu biasanya jadi raja di turnamen pramusim tersebut dengan 4 kali jadi juara. Namun, Kapten Arema, Ahmad Alfarizi melihat efek dari kegagalan. Pemain 35 tahun itu merasa dia dan rekan-rekannya baru saja mendapat pelajaran, jadi mereka menatap Super League dengan rasa ingin membalas kegagalan saat pramusim. Kami tidak mencari-cari alasan untuk kegagalan di Piala Presiden. Kami mengakui kekalahan dan ini pelajaran bagus sebelum Super League. Kita lihat saja musim ini nanti bagaimana. Pastinya setiap musim selalu ada semangat baru yang muncul, jelasnya. Perlu diketahui, musim ini Singo Edan sebenarnya tidak banyak membongkar skuadnya, hanya 8 pemain baru yang datang. Namun, separuh dari pemain baru itu merupakan pemain asing, dan mereka diproyeksikan di tim utama. Karena itu, Arema masih butuh adaptasi lagi. Meskipun 4 pemain baru semuanya berasal dari Brasil, yakni Paulinho Moxelin, Valdeci Moreira, Yan Mota dan Odivan Kurih, itu tidak serta-merta membuat mereka cepat mengangkat performa Singo Edan. Jangan lupakan juga kehadiran pelatih baru Marcos Santos, dia masih mendalami potensi di timnya, meskipun dia melihat komposisi pemain yang ada punya kualitas bagus. Kami yakin ini tim besar dengan kualitas pemain bagus, kami akan membuat bisa bersaing di papan atas kompetisi nantinya, jelas Marcos. Beberapa hari terakhir, Marcos mematangkan pola permainan, terutama saat bertahan dan menyerang. Kini mereka punya waktu lebih banyak untuk mempertebal sistem pertahanannya, karena di Piala Presiden 2025, gawang Arema kebobolan 6 gol hanya dalam 2 pertandingan.